katanya itu dari SD itu ngebully. Nah, bisa jadi ke SMA itu itu kenapa bisa? Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih apa sih cara yang efektif dalam mendidik anak nih, cara efektif orang tua dalam mendidik anak selain dengan melakukan komunikasi. Ya orang tua harus punya inisiatif ya, harus punya inisiatif. Halo Sobat Lentera, kembali lagi di program Suara Lentera. Saya Muhammad Suliana Hitami Dan saya Dita Lewatana. Nah, gimana nih kabar teman-teman Sobat Lentera di waktu liburan kali ini? Apakah mengisi kegiatannya dengan kegiatan-kegiatan positif dan juga produktif, atau cuma rebahan-rebahan santai aja nih? Kalau untuk Wilda sendiri gimana? Wah, kalau dari saya sendiri ya lebih banyak beraktivitas ya di luar rumah maupun di rumah. Kalau dari kami sendiri nih yang udah masuk semester 2 nih, gimana nih? Ya, karena udah masuk semester tua ya mungkin waktu lebih banyak dihabiskan di rumah sih menurutnya, terutama depan laptop, depan handphone, dan juga pengen tahu tentang berita-berita yang sekarang sedang update, trending, dan juga panas-panasnya. Nah, kali ini kita akan bahas tentang berita yang lagi panas-panasnya juga trending beberapa minggu belakangan ini, yaitu ada berita tentang bullying. Ya kan, Dan? Ya, betul sekali, karena maraknya di Indonesia dan juga terutama nih di kota kita sendiri Banjarmasin, maraknya terjadinya kota bully di kalangan masyarakat. Untuk bullying sendiri ya, sering ada kasus tentang bullying di beberapa minggu ini tentang anak di bawah umur yang melakukan penusukan kepada temannya sendiri di kelas. Nah, kali ini di episode kali ini kita akan bahas dari pandangan psikologi, dan kita menghadirkan narasumber terpercaya kita, yaitu ada Bapak Sabri Fahri. Nah, kan kepada Bapak untuk Oke, di episode kali ini seperti yang kita bicarakan di awal, kita akan bahas tentang kasus bullying. Nah, terutama di Banjarmasin nih Pak. Kan menjadi pertanyaan nih, kenapa kok kasus bullying yang beriringan dengan bunuh diri juga pembunuhan itu semakin meningkat dari tahun ke tahun? Mungkin kita langsung aja ya, Didan ya. Gimana tanggapan Bapak terkait banyaknya kasus bullying, bunuh diri hingga pembunuhan gitu Pak? Ya, oke, terima kasih dengan Mbak Mita. Oke, teman-teman semuanya dan pendengar, pemirsa, alhamdulillah, memang ya kita sangat prihatin ya pada akhir-akhir ini dengan beberapa kejadian-kejadian baik lewat televisi atau media sosial yang lain, terutama di akhir-akhir ini cukup mengkhawatirkan, di mana dengan kejadian di SMA 7 itu seorang siswa baru ya, artinya siswa kelas 10 ya, kelas 10 dengan korbannya juga kelas 10 sama-sama sekelas ya. Ya, jadi apa ya? Kenapa itu bisa terjadi? Ya mungkin ada beberapa faktor ya. Kalau ditinjau dari secara psikologi ada banyak faktor. Yang pertama, anak remaja adalah masa proses pertumbuhan tumbuh kembang, di mana remaja itu dalam proses pencarian jati diri. Jadi energi dan kreativitasnya luar biasa. Itu diantaranya adalah anak remaja. Suruh membuat puisi, suruh membuat pantun, atau suruh membuat beberapa karya-karya, itu cukup mampu untuk itu. Nah ini, nah kemudian didukung ya media sosial yang cukup semarak, hampir setiap orang ya bisa memegang itu. Kalau itu dipegang oleh seseorang atau remaja yang kebetulan remaja tersebut di awalnya sudah memiliki mungkin memori-memori negatif mungkin ya. Pada kasus tersebut misalnya mungkin di awal sudah ada merasa jengkel, rasa tidak suka, dan ketidakmampuan saat itu untuk langsung misalnya melawan gitu ya, mungkin tidak mampu, sehingga masuk dalam rekaman pikiran bawah sadar. Nah, rekaman pikiran bawah sadar itu bergumul di situ, sehingga
saking puncaknya, kemudian dia berusaha untuk bagaimana mencari jalan pintas, dan dia tidak berpikir panjang apa yang akan terjadi nanti terhadap si korban, maka dilakukanlah itu. Nah ini bisa terjadi ke pelaku, ini bisa terjadi pada siapapun remaja, apakah dari latar belakang sosial ekonomi yang menengah atau menengah ke atas atau sosial ekonomi rendah misalnya. Ini sangat bisa terjadi. Kenapa itu bisa terjadi? Ya diantaranya ya mungkin lingkungan keluarga ya kurang komunikasinya dengan orang tua, sehingga orang tua tidak tahu kondisi perilaku anak ini, apakah dalam rumah itu aman-aman saja, ataukah di luar rumah juga merasa aman-aman, nyaman-nyaman saja. Nah ini kadang-kadang tidak ada semacam komunikasi yang bagus, sehingga begitu terjadi satu ledakan, ini kaget, ya orang tua merasa kaget juga. Kenapa bisa seperti itu mungkin? Nah, kadang-kadang atau si anak ini ada bermasalah di sekolah misalnya, ya pada secara umum anak misalnya kan guru itu ada guru BK, bimbingan konseling, ada kepala sekolah, ada guru kesiswaan, ada guru kurikulum. Nah dari guru itu kadang-kadang sudah melihat perilaku siswa itu ada hal-hal yang tidak menyenangkan atau sering membolos misalnya, kemudian guru itu memanggil ya dengan surat misalnya, tapi kadang-kadang surat itu nggak sampai, ataukah surat itu sampai tetapi orang tua mengabaikan, bisa jadi seperti itu. Nah sehingga tidak nyambung antara orang tua dengan guru, padahal guru itu tidak sedikit yang dia pegang saat di kelas itu, banyak sekali, berapa puluh siswa atau berapa ratus. Contohnya saja di SMA N3 itu guru BK-nya hanya 3, padahal siswanya kalau kelas 1 A, B, C, D misalnya ada berapa kelas, jadi berapa ratus sampai kelas 3 seperti itu. Nah ini sangat tidak memungkinkan untuk itu, maka dibutuhkan kerjasama yang bagus antara orang tua dengan guru. Dan guru yang di sekolah, berarti faktor penyebab dari psikologinya bisa saja dari lingkungan, didikan orang tua, atau sosial media itu sendiri ya Pak ya? Sosial media sangat mendukung untuk jadi itu. sangat mempengaruhi pola pikir anak tersebut, dan juga orang tua misalnya dari komunikasi yang buruk dari orang tua atau dari teman-temannya gitu. Mungkin dari pelaku nih Pak, dari si pelaku ini katanya itu dari SD itu ngebully. Nah, bisa jadi ke SMA itu gitu, kenapa bisa? Iya, kalau SD itu kan mungkin ya merasa masih anak-anak ya apa ya, masih belum berani ya untuk melawan ya, dengan apa, tangan kosong ibaratnya begitu, atau belum punya rekan yang mendukung untuk itu. Bisa jadi dengan berkembangnya teknologi dan sosial media yang berkembang saat ini, itu bisa jadi juga ikut mendukung gitu loh. Jadi momen-momen itu juga sangat mendukung, ikut andil. Atau kita ya mohon maaf karena saya tidak langsung bertemu dengan si pelaku ya. Jadi secara teori biasanya seperti itu, ada akumulasi memori-memori negatif yang masuk dalam pikiran bawah sadar, sehingga pada saatnya kapan saatnya balon itu meletus, nah itu kan ya. Mungkin saja terjadi seperti itu. Misalnya kalau kita meniup balon itu kan kalau berhenti dulu, nanti besok ditiup lagi, kan ada lagi masuk CO2 yang masuk, ya kan? Nah, kemudian kapan lagi ditiup lagi, kan semakin besar. Nah kemudian kalau saya analogikan seperti itu. Jadi balon ditiup, mungkin kapan lagi ditiup lagi, semakin besar. Kemudian lingkungan juga mendukung, artinya cuaca panas misalnya gitu. Nah ini juga sangat membantu untuk itu. Jadi pada saatnya kapan untuk meletus balon itu, nah itulah kejadiannya.
Dan kadang-kadang tidak ada perasaan menyesal gitu loh. Sudah terjadi ya sudah begitu aja. Sudah lega gitu loh. Lega karena terkeluar emosi yang selama ini terpendam. Terpenuhi apa yang menjadi tujuan. Betul. Kalau terlepas dari faktor penyebab tersebut, Pak, untuk dampaknya sendiri baik dari keluarga korban pelaku atau untuk korban dan pelaku itu sendiri, Pak, apa dampaknya? Ya, keduanya berdampak ya, bagi pelaku dan bagi korban. Bagi pelaku karena ini masuk kategori remaja, anak-anak. Ya, kalau 18 ke bawah itu masuk kategori anak berhadapan dengan hukum, sehingga tidak bisa disamakan dengan dewasa. Meskipun dalam tanda petik itu termasuk kriminal ya, kalau kategorinya kriminal ya. Jadi nanti ada undang-undangnya tersendiri, mungkin dititipkan di panti sosial atau mungkin nanti mendapatkan tindakan rehabilitasi dan seterusnya. Mungkin nanti tetap, karena bagaimanapun juga anak itu, bagaimanapun juga pelaku ya atau korban ini adalah anak yang membutuhkan pendidikan lebih lanjut gitu loh, perlu mendapatkan pembelajaran. Perhatian khusus. Kalau untuk dampak bagi keluarganya sendiri itu, Pak? Oh iya, dampak bagi keluarga ya plus minus ya. Jadi bagi pelaku ini begitu booming berita seperti itu, ini sangat terpukul, bukan saja dari segi nama baik, tapi juga bisa jadi orang di sekitarnya atau menganggap bahwa orang tuanya tidak peduli atau orang tuanya kurang baik dan sebagainya. Itu kan penilaian masyarakat bisa bermacam-macam, persepsi masyarakat dengan kejadian tersebut. Ini itu yang terjadi. Jadi mungkin banyak negatifnya mungkin ya kira-kira yang dirasakan. Karena itu perilaku tersebut kan sangat jarang terjadi gitu loh. Katakanlah misalnya kalau berantem itu biasanya dengan tangan kosong, tapi kalau sudah dengan menggunakan senjata itu kan hal yang sudah kriminal dan bisa berbahaya bagi korban. Untuk bagi korban juga seperti itu, ada plus minusnya ya. Menjadi pembelajaran ya untuk tidak untuk mengkoreksi diri agar bisa melakukan komunikasi yang baik dan diharapkan bisa meredam, jangan sampai si korban ini ada dendam nantinya, apakah dari korban sendiri ataukah dari teman korban, itu kan ada kemungkinan untuk itu gitu loh. Nah ini bagaimana? Jadi yang paling penting adalah orang tua dari korban bagaimana memberikan kesadaran kepada si anak atau korban itu sendiri. Kemudian selain itu juga mungkin perlu mendapatkan terapi dari profesional lah, misalkan dengan psikiater atau dengan psikolog atau dengan terapis yang lain. Itu sangat penting. Kalau terkait keluarga, terutamanya orang tua nih, untuk pelaku dan korban itu apa adanya kurang kasih sayang atau gimana? Ya tadi kembali lagi ya, jadi komunikasi orang tua dengan anak itu bisa jadi seperti itu. Jadi orang tua sibuk dengan pekerjaannya sehingga komunikasinya kurang bagus. Orang tua merasa aman-aman saja melihat melihat perilaku anak ini baik di keluarga ataupun di sekolah tidak ada laporan, misalnya tidak ada. Jadi menganggap aman-aman saja gitu. Nah, ini bisa terjadi seperti itu. Sehingga karena orang tua tidak tahu kondisi anak, maka bisa jadi seperti itu yang terjadi. Anak mengambil keputusan sendiri dan didukung kawan, mungkin ada lagi pendukung, mungkin kawannya ya. Faktor pendukung atau lingkungan. Ya seperti yang terjadi di televisi kan pernah ya, ditayangkan murid berani dengan guru atau murid di kelas disuting malah divideokan ya kan, itu yang terjadi seperti itu. Nah,
inilah akibat dari komunikasi yang didukung oleh lingkungan. Mungkin Bapak bisa menjelaskan nih apa sih cara yang efektif dalam mendidik anak nih, cara efektif orang tua dalam mendidik anak selain dengan melakukan komunikasi. Ya orang tua harus punya inisiatif ya, harus punya inisiatif misalnya dengan sekolah. Jadi jangan hanya menunggu dari sekolah ada laporan atau tidak gitu loh, tetapi membangun komunikasi yang bagus dengan wali kelas misalnya. Jadi setiap misalnya sebulan sekali misalnya, atau membangun komunikasi ada, kalau di sekarang kan ada di grup ya, di grup di sekolah, nah FSOG, forum silaturahmi atau forum komunikasi orang tua. Iya, nah itu biasanya kan ada program pertemuan misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Kemudian di situ kan bisa. Nah itu harus kerjasama yang bagus. Kalau misalnya ada acara seperti itu ya harus hadir gitu. Orang tua menyempatkan diri. Jangan karena kesibukan ini itu dan sebagainya. Nah ini diantaranya jadi harus ada inisiatif untuk itu. Apakah itu anaknya dalam kondisi baik-baik atau kurang apa misalnya, atau ada masukan dari wali kelas. Nah itu perlu mendapatkan masukan. Makanya orang yang orang yang susah mendapatkan masukan itu dalam Islam itu dikatakan kafaro. Orang kafaro itu yang menutup diri. Nah orang yang menutup diri itu berarti kan tidak bisa menerima masukan dari orang lain, sehingga apa yang terjadi ya dia tidak bisa mengontrol apakah tindakan saya sudah benar atau belum. Nah itu bahayanya di situ. Kalau menutup diri, tapi kalau mau membuka diri, mau menerima masukan, mau menerima kritik, itu juga jadi seorang pemimpin ya. Pemimpin harus mau menerima kritik dan saran demi kebaikan ya. Tadi Bapak ada bahas tentang undang-undang kekerasan. Jadi yang saya tahu tentang Permendikbud nomor 82 tahun 2015 yang tentang pencegahan tindak kekerasan. Tapi nyatanya sekarang itu masih belum efektif penerapannya. Itu kira-kira menurut Bapak apa yang salah dari undang-undang? Iya, ini dibutuhkan dibutuhkan kerjasama yang bagus ya antara dinas pendidikan, kemudian sekolah tempat belajar, di mana di dalamnya ada guru-guru yang bertanggung jawab selama di sekolah, kemudian selain itu juga orang tua. Jadi triangle, jadi harus ada kerjasama yang bagus, masing-masing berperan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi kenapa perlu kerjasama yang bagus dan dari ketiga unsur ini? Kalau masing-masing ya kendor, salah satu misalnya kendor, maka bisa jadi kecolongan seperti itu yang terjadi. Jadi kan di dinas pendidikan kan ada juga tupoksinya, ada yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan dalam per semester atau per triwulan atau misalnya. Nah itu gimana kemudian program dari sekolah seperti apa programnya. Nah mungkin di sekolah program itu mungkin tidak maksimal ya. Kan tidak, sekolah kan tidak hanya melulu transfer knowledge, jadi hanya transfer ilmu pengetahuan, tapi juga ada pendidikan karakter gitu loh. Jadi ada pendidikan karakter dan itu didukung, orang tua juga ikut mendukung. Nah pendidikan karakter ini bermacam-macam kegiatannya, bisa bermacam-macam, bisa masuk di kepramukaan, bisa di kegiatan sekolah, kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu bisa mengundang siapa, nah itu menampilkan siswa yang bisa misalnya bisa anekdot atau apa gitu. Itu diantaranya. Jadi itu bisa menjadi solusi kita dalam mengurangi tindak kekerasan di sekolah itu sendiri. Jadi ada pertanyaan nih Pak, karena kami akan mengadakan live streaming. Jadi ada pertanyaan di live tersebut. Jadi ada pertanyaan dari salah satu penonton ya Pak ya. Bahwasanya berarti kan ketika masuk pembelajaran baru pasti ada namanya dengan latihan dasar
Ya, oke. Kembali lagi sebelum langsung pada fokus pada pertanyaan. Jadi bullying itu kan bisa verbal, bisa fisik ya, bisa non verbal. Verbal itu dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang tidak baik yang disampaikan ditujukan kepada korban, ya, atau kepada lawan, ya, sehingga lawan tersinggung dengan kata-kata tersebut. Atau bisa juga dengan non verbal, artinya secara fisik, ya, misalnya dicubit atau diplit, ya, artinya langsung kepada fisik. Kedua-duanya menyakitkan, tidak menyenangkan, ya. Nah, kembali lagi ke tadi ada dengan pertanyaan tadi, apakah masuk kategori A? Nah, pemerintah kan sudah pernah memberikan aturan untuk siswa baru, nah, kan ada masa pengenalan sekolah, ya, misalnya lingkungan sekolah. Nah, itu dengan kegiatan yang lain, bukan secara fisik, ya. Apalagi punishment, kan biasanya kan dulu kan banyak ya korban-korban senior kan biasanya yang terjun pada saat pengenalan itu kan senior. Nah, itu mestinya dari sekolah itu mengadakan, kalau ingin diadakan seperti itu harus ada harus ada semacam meeting, ya, forum diskusi gitu Pak. Forum panitia yang mau menyelenggarakan, selain dari guru, ada guru yang terlibat di dalamnya, juga siswa-siswa yang terlibat di dalamnya. Itu harus di briefing dulu, ya, aturannya seperti ini, dilarang, misalnya ada larangannya ini, sehingga tidak keterlaluan kalau memberikan hukuman, apalagi hukuman fisik, ya, karena hukuman fisik itu tidak efektif dan sangat menyakitkan. Misalnya dulu kan sebelum ada poin, ya, kalau hukuman, kalau di sekolah misalnya terlambat masuk sekolah, itu kan misalnya hukum fisik lari-lari atau berjemur dan itu kalau guru tidak mengenal kondisi siswa, fisik siswa yang bersangkutan, ini berbahaya, fatal gitu loh. Nah, bisa jadi dia punya gangguan mah, atau belum sarapan, atau punya sakit asma, misalnya disuruh lari-lari. Jadi sangat berisiko, sehingga diterapkanlah hukum poin, ya, yang berlaku. Nah, jadi kembali lagi kepada pertanyaan tadi. Jadi situasional, ya. Jadi pengenalan siswa di sekolah itu apakah masuk bullying, ini bisa dilihat dari kacamata kalau itu tidak menggunakan dengan model hukuman secara fisik, perilaku itu tidak masuk dalam kategori bullying. Tapi kalau dalam proses pembelajaran, misalnya suruh tanda tangan, berapa tanda tangan guru misalnya, atau tidak membawa sesuatu kemudian disuruh menulis sekian kali misalnya, nah, itu kan masih proses-proses pembelajaran. Atau suruh membersihkan WC beramai-ramai berapa orang, itu masih dalam kategori mendidik, ya. Mendisiplinkan juga masih, ya. Atau berjejer berapa siswa yang terlambat atau yang tidak membawa perlengkapan tadi, berjejer satu berbaris lah gitu, jalan ke sana sambil melihat ke bawah, kalau ada sampah diambil. Nah, itu kan artinya masih banyak beberapa kegiatan-kegiatan yang tidak berisiko. Kegiatan positif, Pak. Positif, ya. Jadi Pak, Labdes dari menurut Bapaknya gimana baiknya? Ya, membangun kerjasama yang baik. Kalau toh misalnya sekolah, ya, sekolah ingin mengadakan masa pengenalan seperti itu, ya harus ada briefing, ada aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jadi jangan sampai melebihi aturan atau melanggar aturan itu. Kemudian buatlah membangun kerjasama yang bagus antara sekolah dengan orang tua siswa, ya, atau termasuk juga dinas pendidikan. Jadi supaya dinas pendidikan tahu apa programnya untuk membangun karakter
anak kan sekarang kan perlu ya membangun karakter siswa karakter Pancasila atau apa ya. Itu kan ada beberapa poin, kalau nggak salah 5 poin itu ya yang harus diketahui oleh siswa, dan itu sangat bagus sekali kalau itu diterapkan dengan baik. Di antaranya itu. Jadi ada satu pertanyaan lagi Pak dari live Instagram, bisa dibacakan?